Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pira Yuniar dengan NIM 332017-016. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang suku banyak. Pertama-tama kita menjelaskan pengertian suku banyak. Suku banyak adalah suatu bentuk yang memuat variabel berpangkat. Suku banyak dalam X berderajat N dinyatakan dengan AN X pangkat N ditambah AN min 1 X pangkat N kurang 1 ditambah AN min 2 dikali XN pangkat min 2 ditambah titik-titik dan seterusnya ditambah A1 dikali X ditambah A0 dengan syarat N elemen bilangan cacah dan AN, AN dikurang 1, sampai A0 disebut koefisien suku banyak. A0 disebut suku tetap dan AN tidak sama dengan 0. Nah, yang berikutnya itu kita membahas tentang nilai suku banyak. Suku banyak dengan derajat N dapat dinyatakan sebagai suatu fungsi fx sebagai berikut. Fx AN X pangkat N ditambah AN kurang 1 XN pangkat kurang 1 ditambah AN min 2 XN N kurang 2 ditambah A1 kali SA tambah 0 di mana N elemen bilangan cacah dan AN tidak sama dengan 0. Nilai fx tersebut merupakan nilai suku banyak. Untuk menentukan nilai suku banyak dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu cara substitusi. Misalkan suku banyak fx sama dengan ax pangkat 3 ditambah bx pangkat 2 ditambah cx ditambah d. Jika nilai x diganti k, maka nilai suku banyak fx untuk x sama dengan k adalah kita rubah menjadi k. Fk sama dengan AK pangkat 3 ditambah BK pangkat 2 ditambah CK ditambah D. Nah, agar kita lebih paham lagi, kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini soalnya disuruh hitunglah nilai suku banyak berikut untuk nilai X yang diberikan. Fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 4x kuadrat dikurang 18 untuk X sama dengan 3. Maka kita jawab itu di sini soalnya. Nah, X ini kita rubah 3 dan setiap X ini kita rubah 3. Maka hasilnya itu F3 2 dikali 3 pangkat 2 min 4 dikali 3 pangkat 2 dikurang 18. Maka hasilnya itu 54 ditambah 36 dikurang 18, maka kita jumlahkan itu menjadi 72. Maka dapatlah nilai suku banyak fx untuk x sama dengan 3 adalah 72. Nah, yang selanjutnya itu derajat suku banyak pada hasil bagi dan sisa pembagian. Derajat merupakan pangkat tertinggi dari variabel yang terdapat pada suatu suku banyak. Jika suku banyak ditulis AN X pangkat N ditambah AN kurang 1 X pangkat N kurang 1 ditambah tambah N ditambah A1 kali X ditambah A0. Maka derajat dari suku banyak tersebut adalah N. Bagaimanakah derajat suku banyak pada hasil bagi? Maka kita bahas tentang derajat suku banyak pada hasil bagi dan sisa pembagian. Nah, misalkan suku banyak X pangkat 3 ditambah BX pangkat 2 ditambah CX ditambah D dibagi oleh X min 3. Dengan demikian cara susun maka dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut. Nah, ini rumus hasil bagi. Nah, maka untuk lebih paham untuk mendalami rumus ini, maka kita langsung saja masuk ke contoh soal. Nah, di sini itu tentukan derajat dari hasil bagi dan sisa pembagian suku banyak. Nah, soalnya di sini sama seperti yang contoh soal yang sebelumnya, tapi bedanya ini dicari derajat dari hasil bagi dan sisa pembagian suku. Nah, langsung saja kita menggunakan dua cara. Yang pertama itu dengan cara susun. Kita gunakan rumus yang ini.
secara susun. Nah, maka di sini itu rumusnya kan, jadi kita masuki 2x3 ditambah 4x kuadrat ditambah 0x dikurang 18. Kenapa di sini 0x? Karena di sini kan soalnya nggak ada nilai x-nya, maka berarti nilainya 0x. Nah, di sini itu kita bagi itu 2x pangkat 3 dibagi x min 3 itu 2x2. Nah, maka kita kalikan 2x2 itu dikali x itu 2x3 dan 2x2 dikali min 3 itu min 6x. Maka kita turunkan saja, itu dikurang 2x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 3 itu habis, dan 4x pangkat 2 dikurang min 6x2 itu 10x pangkat 2, dan ini kita turunkan ditambah 0x dikurang 18. Nah, untuk mengeliminasi 10x ini kita kalikan dengan 10x, maka 10x dikali x itu 10x2 dan 10x dikali min 3 itu min 30x. Maka 10x pangkat 2 dikurang 10x pangkat 2 itu habis. Nah, ini kita tinggal turunkan saja karena 0x dikurang min 30x itu 30x dikurang 18. Nah, untuk menghabiskan 30x ini kita kalikan dengan 30. Berarti 30 dikali x itu 30x, 30 dikurang 3 itu min 90. Nah, maka 30 dikurang 30 itu habis. Jadi min 18 dikurang min 90. Min bertemu min menjadi plus, berarti min 18 ditambah 90 itu 72. Maka hasilnya 72. Nah, berikutnya kita menggunakan dengan cara Horner. Nah, ini sangat mudah cara Horner. Itu kita tinggal, ini kan 2x pangkat 3 ditambah 4x2 kurang 18. Maka kita tuliskan di sini x-nya kita hilangkan jadi 2 4. Nah, ini kenapa 0? Karena x-nya di sini nggak ada, jadi kita tulis 0. Dan di sini min 18 kita tulis min 18. Nah, min 18. Nah, di sini kita dibagi 3 kan, bagi 3 x min 3 karena kita hilangkan x-nya. Jadi 2 ini kita turunkan dulu. Jadi 2 dikali 3 itu 6, tulis di bawah 4. Jadi 4 dikurang ditambah 6 itu 10. Dan 10 dikali 3 itu 30, jadi kita turunkan 30 di sini. 30 dikali 3 itu 90, jadi min 18 ditambah 90 itu 72. Maka derajat dari hasil bagi dan sisa pembagian suku banyak dari 2x pangkat 3 ditambah 4x2 min 18 dibagi x min 3 itu hasilnya 72. Nah, yang selanjutnya itu hasil bagi dan sisa pembagian suku banyak. Yang pertama itu pembagian suku banyak oleh bentuk linier, yaitu AX tambah B. Suku banyak fx dibagi x tambah k menghasilkan hx sebagai hasil bagi dan fk sebagai sisa pembagian. Demikian sehingga fx tambah x tambah k dikali hx tambah fk. Pembagian suku banyak fx dibagi ax tambah b dapat diubah menjadi bentuk fx dibagi x min dikali min 1/2. Berarti nilai k-nya itu min 1/2. Sehingga pada pembagian suku banyak, fx tersebut dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut. Tuh, fx sama dengan x dikurang dikali min b per a dikali hx ditambah f dikali min b per a sama dengan x tambah b per a dikali hx ditambah f dikali min b per a. Maka fx-nya itu 1/2 dikali ax tambah b dikali hx tambah f
dikali min B per A. Fx sama dengan AX tambah B dikali HX per A ditambah F min B per A. Nah, ingat bahwa rumusnya itu X tambah B per A sama dengan 1/2 AX tambah B. Nah, masuk ke contoh soal itu, tentukan hasil bagi dan sisanya menjadi sisa jika memakai cara Horner. Nah, contohnya itu fx 2x pangkat 3 ditambah x2 ditambah 5x min 1 dibagi 2x min 1. Nah, berarti 2x min 1 ini, ingatkan rumusnya tadi yang ini kalau x tambah b per a sama dengan setengah x tambah b. Nah, berarti ini 2x min 1 itu jadi 2x min 1/2. Nah, faktor pengalinya itu setengah. Nah, maka di sini kita tulis ini 2, 1, 5, min 1. Nah, ini turun. Ini turun menjadi 2. Nah, 2 dikali setengah itu 1. Jadi 1 ditambah 1 itu 2. Jadi 2 dikali setengah itu 1. Maka 5 ditambah 1 itu 6. Jadi sini ditulis 6. 6 dikali setengah itu 3, maka kita tulis 3 di sini. Min 1 ditambah 3 itu 2. Maka hasil baginya itu 2. Jadi kita masuk ke rumus yang fx-nya itu x kurang 1/2 dikali 2x pangkat 2 ditambah 2x tambah 6 ditambah 2. Jadi kita sederhanakan lagi, 2x dikurang 1 dibagi 2 dikali 2x pangkat 2 ditambah 2x tambah 6 ditambah 2. 2x min 1 dikali x2 ditambah x tambah 3 ditambah 2. Itu hasilnya. Nah, jadi x2 ditambah x tambah 3 merupakan hasil bagi dan 2 merupakan sisa pembagian. Nah, selanjutnya itu pembagian suku banyak oleh bentuk kuadrat, yaitu ax kuadrat tambah bx tambah c. Misalkan suatu suku banyak fx dibagi ax pangkat 2 ditambah bx tambah c dengan a tidak sama dengan 0 dan dapat difaktorkan menjadi ax dikurang p1 x min p2. Maka pembagian tersebut dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama itu fx dibagi ax dikurang p1. Sehingga fx ax dikurang p1 dikali h1 dikali h1x ditambah f p1 per a, di mana h1x itu nilainya itu hx dibagi a. Nah, langkah yang kedua itu hx dibagi x kurang p2, sehingga h1x sama dengan x dikurang p2 dikali h2x ditambah h1p2. Yang ketiga itu substitusikan. h1x sama dengan x dikurang p2 dikali h2x ditambah h1p2 ke fx. Nah, jadi ax dikurang p1 dikali h1x ditambah fp1 per a. Selanjutnya itu penggunaan teorema sisa dan teorema faktor. Yang dibahas ini kita membahas tentang penggunaan teorema sisa. Nah, menentukan sisa pembagian suku banyak oleh bentuk linier. Dalam menentukan sisa pembagian suku banyak oleh bentuk linier, kita dapat menggunakan teorema 1 yang berbunyi teorema 1 itu jika suku banyak fx dibagi x min k, maka sisa pembagiannya adalah fk. Nah, yang teorema sisa 2 tuh jika suku banyak fx dibagi ax tambah b, maka sisa pembagiannya adalah f min b per a. Nah, yang selanjutnya itu penggunaan teorema sisa dan teorema faktor. Itu kita masuk ke contoh soal. Tentukanlah sisa pembagian dari fx sama dengan x3 ditambah 4x kuadrat ditambah 6x tambah
5 dibagi X tambah 2. Nah, kita menggunakan dua cara. Yang pertama itu cara biasa, kita masukkan nilai X-nya saja. Yang pertama itu fx. Nah, fx di sini kalau kita cari hasilnya X tambah 2 sama dengan 0, itu jadi X pindah ruas ke min 2. Jadi X min 2. Maka nilai X-nya itu min 2. Jadi di sini X-nya kita rubah menjadi min 2, F min 2, dan X ini kita masukkan ke nilai min 2. Maka kita dapat X3 itu min 2 pangkat 3 ditambah 4 dikali min 2 pangkat 2 ditambah 6 dikali min 2 ditambah 5. Maka kita uraikan lagi, min 8 ditambah 4 dikali 4 min 12 tambah 5. Maka kita kalikan dulu yang ini, jadi min 8 ditambah 4 kali 4 itu 16 dikurang 12 ditambah 5, maka hasilnya 1. Jadi sisa pembagiannya itu 1. Nah, selanjutnya itu kita gunakan cara Horner atau cara sintetik. Nah, ingat bahwa dibagi X tambah 2. X tambah 2 itu kalau dijabarkan menjadi min 2. Maka di sini kita tulis koefisien nilai fx-nya itu 1, 4, 6, dan 5. Jadi 1, 4, 6, 5 dibagi 3. Maka 1 ini kita turunkan dulu. 1 dikali min 2 itu min 2. Jadi 4 ditambah min 2 itu 2. 2 dikali min 2 itu min 4. 6 ditambah min 4 itu 2. 2 dikali min 2 itu min 4. 5 ditambah min 4 itu 1. Jadi sisa pembagiannya 1. Nah, yang selanjutnya itu menentukan sisa pembagian suku banyak oleh bentuk kuadrat, yaitu teorema 3. Jika suku banyak fx dibagi x min a dikali x min b, maka sisanya adalah vx tambah q, di mana fa sama dengan fa tambah q dan fb sama dengan pb ditambah q. Yang selanjutnya itu penggunaan teorema faktor. Teorema faktor dapat digunakan untuk menentukan faktor linier dari suku banyak. Perhatikan teorema faktor berikut ini. Jika fx suatu suku banyak, maka x min k merupakan faktor dari f x jika dan hanya jika fx sama dengan 0. Nah, itu menyelesaikan persamaan suku banyak. Jika fx suku banyak, maka x min k merupakan faktor dari fx jika dan hanya jika k akar persamaan x sama dengan 0. Nah, yang selanjutnya itu kita membahas tentang pembuktiannya. Pembuktian teorema sisa dan teorema faktor. Yang pertama kita bahas dulu tentang pembuktian teorema sisa. Nah, pembuktian teorema sisa 1 itu teorema sisa 1 menyatakan bahwa jika fx dibagi x min k, maka sisa pembagiannya adalah fk. Nah, diketahui fx sama dengan x kurang k dikali hx ditambah s. Derajat S lebih rendah 1 daripada derajat X min K, sehingga X merupakan konstanta. Karena fx sama dengan X min K dikali Kx ditambah S, maka berlaku untuk semua X. Maka jika X diganti K, diperoleh Fk sama dengan X min K dikali Hk ditambah S. X min K itu nilainya 0 dikali Hk ditambah S. Jadi 0 dikali Hk itu 0 ditambah S. Maka hasilnya S. Maka terbukti Fk sama dengan S. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Jika fx dibagi oleh x kuadrat min 5x tambah 6, sisanya 2x tambah 1, tentukanlah sisanya jika f dibagi oleh x min 3. Maka fx x kuadrat min 5x tambah 6 dikali hx tambah s. Kita masukkan nilainya itu x min 3 dikali x min 2 dikali hx ditambah
nilai sisanya itu 2x tambah 1. Jadi x ini 3 kurang 3, dan x ini kita ganti 3 lagi. 3 dikurang 2, h, x ini diganti 3, jadi h 3 ditambah 2 kali 3 tambah 1. 3 dikurang 3 itu 0, 3 dikurang 2 itu 1, 2 dikali 3 itu 6, dan ditambah 1 yaitu 7, maka sisanya adalah 7. Yang berikutnya adalah pembuktian teorema sisa 2. Teorema sisa 2 menyatakan bahwa jika fx dibagi ax tambah b, maka sisa pembagian adalah s min b per a. Nah, kita uraikan di sini teoremanya. Diketahui fx itu ax tambah b dikali hx per a ditambah s, karena pada fx sama dengan ax tambah b dikali hx min a ditambah s. Nah, berlaku untuk semua nilai x itu min b per a. Jadi fx sama dengan ax tambah b dikali hx per a ditambah s. Nah, x ini kita rubah menjadi min b per a, maka kita dapat f min b per a sama dengan ini x kita rubah lagi min b per a, jadi a dikali min b per a ditambah b. X ini juga min b per a, jadi h min b per a dibagi a ditambah s. Nah, f min b per a sama dengan min b ditambah b, ini sudah dikalikan, jadi hasilnya tuh min b ditambah b. H min b per a dibagi a itu tambah s, jadi 0, min b tambah b kan 0, jadi h min b per a dibagi a ditambah s itu 0 ditambah s, maka f min b per a sama dengan s. Jadi terbukti bahwa sisa pembagian adalah f min b per a. Nah, yang ketiga itu pembuktian teorema faktor. Teorema faktor menyatakan bahwa jika fx suatu suku banyak, maka x min h merupakan faktor dari fx. Jika dan hanya jika fh sama dengan 0. Nah, kita perhatikan teorema sisa fx sama dengan x min h dikali hx tambah fk. Jika fx sama dengan 0, fx sama dengan x min h dikali hx, maka x min h merupakan faktor dari fx. Sebaliknya, jika x min h merupakan faktor dari fx, maka fx sama dengan x min h dikali hx. Jika x sama dengan k, maka fx sama dengan k dikurang k dikali hk. K dikurang k kan 0, jadi 0 dikali hk itu 0. Jika fk sama dengan 0, jika dan hanya jika x kurang k merupakan faktor dari fx, maka terbuktilah. Nah, selanjutnya itu akar-akar rasional dari persamaan suku banyak. Yang pertama itu menentukan akar rasional. Jika diketahui suku banyak fx dan x min a adalah faktor dari fx, maka a adalah akar dari persamaan fx atau fa sama dengan 0. Yang kedua itu sifat-sifat akar persamaan suku banyak. Nah, yang pertama itu untuk suku banyak berderajat 2 itu ax kuadrat tambah bx ditambah c sama dengan 0. Jika x1 dan x2 adalah akar-akar persamaan kuadrat ax pangkat 3 ditambah bx ditambah c sama dengan 0, maka x1 ditambah x2 sama dengan min b per a. Yang kedua itu x1 dikali x2 itu c per a. Nah, yang b itu untuk suku banyak berderajat 3. Ax pangkat 3 ditambah bx pangkat 2 ditambah cx ditambah d sama dengan 0. Nah, jika x1, x2, dan x3 adalah akar-akar persamaan ax pangkat 3 ditambah bx pangkat 2 ditambah cx ditambah d sama dengan 0, maka x1 ditambah x2 ditambah x3 itu min b per a. Yang kedua itu x1 dikali x2 ditambah x2 dikali x3 ditambah x1 dikali x3 sama dengan c per a. Yang ketiga itu x1 dikali x2 dikali 3 itu min d per a.
Nah, yang terakhir itu untuk suku banyak berderajat 4, AX pangkat 4 ditambah BX pangkat 3 ditambah CX pangkat 2 ditambah DX ditambah E sama dengan 0. Jika X1, X2, X3, dan X4 adalah akar-akar persamaan suku banyak AX pangkat 4 ditambah BX pangkat 3 ditambah CX pangkat 2 ditambah DX tambah E sama dengan 0, maka yang pertama itu X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 itu min B per A. Yang kedua itu X1 dikali X2 dikali X3 ditambah X2 dikali X3 dikali X4 ditambah X3 dikali X4 dikali X1 ditambah X4 dikali X1 dikali X2, maka C per A. Yang ketiga itu X1 dikali X2 ditambah X1 dikali X3 ditambah X1 dikali X4 X2 dikali X3 ditambah X2 dikali X4 ditambah X3 dikali X4 dikali X2 dikali X3 dikali X4 itu E per A. Nah, kita masuk ke contoh soal. Jika salah satu akar dari suku banyak X pangkat 3, 4X ditambah 4X pangkat 2 ditambah X min 6 sama dengan 0 adalah X sama dengan 1, tentukanlah akar-akar yang lain. Maka kita selesaikan dengan cara honor itu 1, 4, 1, min 6, 1, 4, 1, min 6. 1 ini turun, 1 dikali 1 itu 1, 4 ditambah 1, 5, 5 dikali 1 itu 5. Maka kita masukkan di sini, di bawah 1 ini 5, jadi 1 tambah 5, 6. 6 dikali 1 itu 6, maka kita tulis di bawah min 6 ini 6, jadi min 6 tambah 6 itu habis. Karena F1-nya itu habis atau 0, maka X sama dengan 1 adalah akar persamaan X sama dengan 0. Jadi, X pangkat 3 ditambah 4X pangkat 2 ditambah X min 6 sama dengan 0. X min 1 dikali X pangkat 2 ditambah X min 6 sama dengan 0. X min 1 dikali X tambah 2 dikali X tambah 3 sama dengan 0. Jadi, akar yang lain adalah X sama dengan min 2 dan X min 3. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang materi suku banyak. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.